Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Kalau di video tutorial sebelumnya, saya pernah membuat motif ini dengan ukuran yang lebih kecil. Kali ini kita akan belajar membuat dengan ukuran yang lebih besar. Tas ini selain bisa dijadikan handbag, bisa juga dijadikan sling bag karena dilengkapi dengan strap panjangnya. Bagaimana? Sudah penasaran cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa untuk selalu dukung kami ya dengan like, share, komen, dan juga subscribe channel kami. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video terbaru dari kami, oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk benangnya, di sini saya menggunakan benang polycherry. Untuk motifnya, saya menggunakan warna putih natural. Kita siapkan sebanyak 2 gulung. Lalu, untuk warna dasarnya, saya menggunakan benang warna hitam. Kita siapkan sebanyak 4 gulung. Untuk hakpen, saya ingin ukurannya sedikit besar, jadi menggunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Teman-teman bisa juga menggunakan ukuran 3/0 ya. Selain itu, kita siapkan korek api, gunting, 5 buah penanda, salah satunya beda warna. Lalu ada jarum kristik, meteran, dan untuk alas kita siapkan busa ati dan kaki tas. Kaki tasnya teman-teman bisa siapkan 4 atau 5 buah. Nanti kita lihat sesuaikan dengan ukuran alasnya. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Langkah yang pertama, dengan menggunakan benang warna dasar, di sini saya menggunakan warna hitam. Kita akan buat alas berbentuk persegi panjang. Diawali dengan simpul terlebih dahulu. Lalu kita buat sebanyak 60 rantai. 1, 2, 3, 4. Setelah membuat 60 rantai, selanjutnya kita tambahkan 1 rantai lagi. Kita skip rantai tambahannya dan buat SC mulai dari lubang yang kedua dari ujung. Kita buat 1 SC di masing-masing lubang rantai. Saya sudah selesai membuat SC hingga ujung. Di sini kita mendapatkan total 60 SC. Selanjutnya kita akan buat 60 SC lagi untuk baris yang kedua. Caranya kita buat 1 rantai lalu dibalik. Nah, kita mulai buat SC mulai dari lubang yang pertama. Kita akan lanjutkan terus. Kita buat 1 rantai lalu dibalik dan 60 SC hingga mendapatkan 15 baris. Saya sudah selesai membuat 60 SC sebanyak 15 baris. Selanjutnya kita akan buat SC keliling. Untuk sisi panjang kita akan buat sebanyak 60 SC dan untuk sisi lebar kita akan buat sebanyak 15 SC. Caranya kita buat 1 rantai dulu, balik,
Dan buat SC, mulai dari lubang yang pertama, pasangkan penanda supaya mudah untuk menghitungnya. Setelah membuat 60 SC untuk sisi panjang, selanjutnya kita akan buat 15 SC untuk sisi lebarnya. Jadi kita masuk di simpul seperti ini, pasangkan penanda, lalu masuk di serat SC-nya. Jika sulit masuk di simpul, teman-teman bisa masuk di lubang ini ya. Kita akan lanjutkan membuat SC keliling hingga mendapatkan total 150 SC. Setelah membuat SC keliling, kita bisa akhiri dengan slip stitch pada stitch yang pertama. Oke, kita sudah selesai membuat alas berbentuk persegi panjang. Kita ukur dulu. Panjangnya kita dapat ukuran 24 cm dan untuk lebarnya kita dapat ukuran 5,5 cm. Kalau alas persegi panjangnya sudah selesai, sekarang kita akan mengerjakan badan tasnya. Untuk bagian badan tasnya, kita akan kerjakan dengan teknik tapestry. Bukan menggunakan tusuk SC, tapi kita buat dengan tusuk 3 DC increase. Jadi, di sini benang yang warna putih sudah kita ikutkan dalam merajut. Tapi yang kita gunakan masih benang yang warna hitam ya. Kita lakukan slip stitch menuju stitch yang kedua. Lalu kita kunci dengan satu rantai. Nah, kita akan buat 3 DC increase di sini. Saya buat satu pengganti DC terlebih dahulu. Pasangkan penanda sebagai stitch yang pertama. Lalu tambahkan 2 DC lagi di lubang yang sama. Seperti ini hasilnya, kita sebut sebagai satu klaster warna hitam. Selanjutnya kita skip 2 lubang. Di lubang yang ketiga kita buat 3 DC increase lagi. 1 2 3. Nah, di sini kita sudah punya 2 klaster warna hitam. Kita lanjutkan, skip 2 lubang. Di lubang yang ketiga kita buat 1 klaster lagi warna hitam. Nah, sekarang kita akan berganti warna benang. Jadi di sini DC yang ketiga kita selesaikan dengan benang yang warna putih.
Kita buat sebanyak 2 klaster. Skip 2 lubang. Di lubang ketiga kita buat 3 DC increase dengan benang warna putih. Kita lakukan sebanyak 2 kali. Seperti ini. Kita beralih warna benang lagi. Dengan benang warna hitam kita buat 1 klaster. Lanjut dengan 2 klaster warna putih lagi. Kita akan lanjutkan dengan cara yang sama. Kita buat 3 DC increase sebagai 1 klasternya. Kita akan buat 7 klaster warna hitam dan 2 klaster warna putih lagi. Nah, seperti ini hasil jadinya. Sekarang kita akan tambahkan 8 klaster warna hitam lagi. Oke, jadinya seperti ini. Jadi setiap barisnya ada pengulangan pola dari 25 klaster. Kita akan ulangi pola yang sama seperti ini di bagian sini. Seperti ini hasil jadinya. Motif untuk baris yang pertama kita bisa akhiri dengan slip stitch di stitch yang pertama. Benang yang warna putihnya kita ikutkan naik ya. Oke. Kalau sudah, kita akan mengerjakan baris yang kedua. Khusus untuk baris yang kedua akan kita kerjakan dengan membuat tusuk 3 long DC increase. Caranya kita buat 1 rantai dulu untuk mengunci. Lalu di sini kita masukkan hakpennya di lubang kedua yang kita skip. 1 2, jadi nanti di sini saya akan buat 1 pengganti long DC dulu. Oke, lalu pasangkan penanda. Kita tambahkan 2 long DC lagi di lubang yang sama. Caranya, kaitkan benang ke hakpen, masuk, ambil benang. Kita punya 3 serat di sini. Masuk di 1 serat dulu. Kemudian 2 serat dan 2 serat lagi. 1 2 2. Oke, kita sudah selesai membuat 1 klaster 3 long DC increase dengan benang warna hitam. Kita lanjutkan di sebelahnya. 1 2, masuk di lubang ini. Lalu benang yang ikut posisinya berada di atas hakpen ya. Seperti ini. Supaya bisa disembunyikan.
Nah, kita sudah punya 1, 2, 3, 4 klaster, 3 long DC increase dengan benang warna hitam. Selanjutnya kita akan buat 2 klaster dengan benang warna putih. Di sini long DC yang terakhir kita selesaikan dengan benang warna putih. Kita buat 3 long DC increase di sini. Satu, dua, tiga. Berikutnya oke, seperti ini hasil jadinya. Jadi benang yang ikut di bagian bawah seperti ini, jadi tertutup. Kita akan lanjutkan, kita buat 2 klaster hitam, 2 klaster putih, 5 klaster hitam lagi, dan 2 klaster putih. Seperti ini hasil jadi polanya. Kita lanjutkan, kita buat 8 klaster dengan benang warna hitam. Jadi seperti ini pola untuk baris yang kedua. Kita ulangi dengan cara yang sama, 1 putaran. Saya sudah menyelesaikan baris yang kedua. Hasil jadi motifnya seperti ini. Kita akhiri dengan slip stitch di stitch yang pertama. Lalu kita kunci dengan 1 rantai. Sekarang kita akan mengerjakan baris yang ketiga. Kita akan buat klaster dengan benang warna hitam sebanyak 1, 2, 3, 4. Sebanyak 4 klaster. Untuk baris ketiga dan seterusnya, kita akan kerjakan dengan tusuk 3 DC increase. Penempatannya di DC yang tengah, 1, 2 di sini. DC yang kedua, saya akan buat 1 pengganti DC dulu. Kita tambahkan 2 DC lagi di lubang yang sama. Lanjut di sebelahnya. Jangan lupa benang yang ikut di bagian belakang selalu diikutkan ya. Posisikan untuk terus berada di atas hakband seperti ini. Setelah membuat 4 klaster warna hitam, selanjutnya untuk bagian motif di tengah, kita buat 2 klaster putih, lalu 4 klaster warna hitam, 2 klaster putih lagi, 4 klaster warna hitam, dan 2 klaster warna putih.
Caranya sama ya. Kita buat 3 DC increase di lubang DC yang kedua atau yang ada di tengah. Seperti ini hasil jadinya. Selanjutnya kita akan tambahkan 7 klaster warna hitam. Jadi seperti ini pola untuk baris yang ketiga, kita ulangi 1 putaran. Baris yang ketiga sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan baris yang keempat. Di sini kita awali dengan benang warna hitam. Kita buat sebanyak 5 klaster. Nah, kalau di sini di bagian bawahnya ada 3 long DC increase. Jadi kita masuknya di long DC yang kedua. Kita mengerjakannya tetap menggunakan tusuk 3 DC increase ya. Setelah membuat 5 klaster warna hitam, selanjutnya untuk bagian motif di tengah ini kita buat 2 klaster putih, lalu 5 klaster warna hitam, 1, 2, 3, 4, 5, lalu 2 klaster putih, 2 klaster hitam, dan 2 klaster putih lagi. Seperti ini hasilnya untuk motif bagian tengah. Selanjutnya kita tambahkan 7 klaster warna hitam. Oke, jadi seperti ini pola untuk baris yang keempat. Kita akan ulangi 1 putaran. Baris keempat sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan baris yang kelima. Masih kita awali dengan benang warna hitam. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5 klaster warna hitam. Setelah membuat 5 klaster hitam, selanjutnya untuk motif bagian tengah kita buat 2 klaster putih, lalu 1, 2, 3, 4 klaster hitam, 2 klaster putih lagi, 1 klaster hitam, 2 klaster putih, 1 klaster hitam, dan 2 klaster putih lagi.
Pola untuk motif bagian tengah sudah. Selanjutnya kita tambahkan 6 klaster warna hitam. Seperti ini pola untuk baris yang kelima, kita ulangi 1 putaran. Baris yang kelima sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Sekarang kita lanjut mengerjakan baris yang keenam. Di sini kita awali dengan benang warna hitam. Kita buat sebanyak 6 klaster. Selanjutnya untuk motif bagian tengah kita buat 2 klaster putih, 2 klaster hitam, 2 klaster putih, 4 klaster hitam, dan 3 klaster putih. Seperti ini hasil jadi motifnya. Kita lanjutkan membuat 6 klaster warna hitam. Seperti ini polanya, kita ulangi 1 putaran. Ini dia hasil jadinya hingga baris yang keenam. Sahabat rajut sudah tahu cara ngerjakannya ya. Jadi kita buat 3 DC increase sebagai 1 klaster dan ikuti pola tulis yang ada. Teman-teman bisa lanjutkan hingga baris ke-16 seperti pola tulis berikut ini. Ini dia hasil jadinya setelah kita kerjakan hingga baris ke-16. Untuk bagian dalam seperti ini dan bagian luarnya seperti ini. Jadi motif kita full ada di bagian tengah. Untuk bagian samping kiri dan kanan kita polos warna hitam. Pengulangan polanya, mulai dari sini motifnya sudah sama dengan baris pertama ya, dimulai dari baris ke-17. Oke, kita lanjutkan terus hingga mencapai tinggi yang diinginkan, atau teman-teman bisa ikuti pola tulis berikut ini. Oke, sahabat rajut, ini dia hasil jadinya setelah kita kerjakan hingga baris ke-31. Motifnya terlihat seperti ini di bagian tengah. Kita akan lanjut mengerjakan baris ke-32. Baris ini adalah baris yang terakhir. Jadi kita kerjakan tidak menggunakan tusuk 3 DC increase tapi 3 SC increase. Caranya seperti ini. Kita masukkan hakpen ke lubang DC yang kedua, ambil benang 2 serat, langsung kita jadikan 1. Ini adalah stitch yang pertama. Lalu kita tambahkan 2 SC lagi. Oke, di sini kita sudah menyelesaikan 1 klaster warna hitam. Kita buat sebanyak 4 klaster. Selanjutnya kita buat 3 klaster warna putih. Lanjut kita buat 12 klaster warna hitam.
Seperti ini hasil jadinya setelah membuat 12 klaster warna hitam di bagian samping. Kita sudah berada di bagian depan lagi. Di sini kita akan buat 3 klaster warna putih dan 3 klaster warna hitam. Jadi seperti ini pola untuk baris ke-32. Kita akan ulangi satu putaran. Baris ke-32 sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Sekarang kita sudah bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Kita sudah menyelesaikan motif untuk badan tasnya. Kita ukur dulu. Untuk motifnya kita dapat ukuran tinggi kurang lebih 17,5 cm. Langkah selanjutnya kita akan membuat list bagian atas sekaligus handle-nya. Kita akan buat SC keliling. Kita cari bagian tengahnya, sisi samping. Kita mulai dari sini. Dengan menggunakan benang yang warna hitam, kita akan buat SC keliling. Sebanyak 5 baris. Oke, ini SC pertama kita. Berikan penanda. Kita buat SC kelilingnya dengan teknik memutar seperti obat nyamuk tanpa slip stitch. Saya sudah selesai menambahkan 5 baris SC keliling. Selanjutnya kita pasangkan ring D di bagian samping. Seperti ini ring D-nya. Kita akan pasangkan di bagian dalam supaya tidak terlihat dari luar. Langsung kita satukan saat membuat SC. Jangan lupa pasangkan penanda di stitch yang pertama. Kita lanjutkan terus hingga semuanya tertutup. Nah, di sini saya sudah selesai melilit ring D-nya dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 SC. Kita lanjutkan membuat SC. Selanjutnya kita tentukan penempatan awal handle-nya. Jadi nanti penempatan awal mulai handle-nya di sini. Lurusnya SC pertama yang warna putih di klaster yang kedua. Oke, di sini kita beri penanda. Begitu juga dengan ini, lurusnya SC yang ketiga, klaster yang pertama. Jadi kita buat SC hingga bagian penanda.
Selanjutnya kita buat 45 rantai. Setelah membuat 45 rantai, berikutnya kita buat SC lagi, mulai dari penanda yang ada di sini. Dan kita akan lakukan cara yang sama. Kita pasangkan ring D di sisi yang satunya dan buat tempat handle seperti ini di bagian belakang sini. Sudah bertemu dengan penanda stitch yang pertama lagi. Selanjutnya kita tambahkan 7 baris SC keliling. Kita isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Termasuk nanti di bagian rantai yang ada di sini juga kita isi masing-masing dengan 1 SC ya. Saya sudah selesai menambahkan 7 baris SC. Sekarang kita bisa slip stitch di stitch yang pertama. Lalu kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Setelah ditambahkan bagian atasnya, untuk list dan handle, tinggi tas ini mencapai ukuran kurang lebih 22 cm. Selanjutnya kita akan pasangkan busa ati di bagian alas. Kita potong busa atinya sesuai dengan ukuran alas. Kalau sudah, kita potong lengkung bagian sudutnya. Kalau sudah, kita jahit di bagian dalam. Paskan posisinya seperti ini. Lalu kita jahit menggunakan jarum, kristik, dan benang rajut warna hitam. Kita jelujur saja, nanti yang di bagian luar hanya tusukan kecil, tapi di bagian dalam kita boleh pakai tusukan yang agak panjang supaya hasilnya lebih rapi. Alas busa atinya sudah terpasang di bagian dalam. Selanjutnya kita akan pasangkan kaki tasnya. Kita menggunakan 4 buah seperti ini caranya. Kita tusukkan di bagian sini dan sini. Oke, kaki tasnya sudah terpasang dan hasilnya seperti ini. Nah, sahabat rajut, di sini untuk strap panjangnya sudah saya siapkan menggunakan benang yang warna hitam. Saya buat 6 SC bolak-balik hingga mencapai panjang 110 cm. Nah, nanti bisa kita pasangkan di ring D yang ada di dalam ini. Jadi kenapa ring D nya saya pasang di bagian dalam, supaya nanti waktu tasnya dijadikan handbag dia kelihatan bersih, gak kelihatan ring D nya gitu. Tapi bisa juga dijadikan
tas lempang dengan penambahan strap panjangnya. Jadi bagian-bagian dari tas ini sudah selesai semua, kita tinggal tambahkan label dan juga furing. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat tas dengan motif abstrak yang cantik seperti ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye!